Dari hari ke hari, minggu ke minggu, Aldi hanyut sendirian di tengah-tengah laut entah berantah. Bantuan tidak kunjung datang. Aldi semakin frustasi dan putus asa. Nggak tahu lagi harus ngelakuin apa, Aldi pun memutuskan untuk bunuh diri. Saya berpikir sudah tidak dapat bertemu lagi dengan orang tua dan tidak bakal sampai ke daratan lagi. Jadi saya berpikir untuk bunuh diri saja, lompat ke laut. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. dimana setiap Sabtunya gue tuh bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Di episode kali ini ada sebuah kisah yang sebenarnya tuh sangat jarang terjadi ya. Karena emang gue jarang banget nih dengar cerita-cerita kayak gini. Dialami oleh seorang pemuda berusia 18 tahun, berasal dari Minahasa Utara, Pulau Sulawesi. Pemuda ini tersesat selama 49 hari, seorang diri di lautan lepas tanpa ada siapa-siapa lagi selain dirinya. 49 hari terombang-ambing di tengah laut luas menjadi kisah tak terlupakan untuk Aldi Novel Aldila. Tak hanya mencoba bertahan hidup, ancaman hewan laut hingga terjangan badai menjadi pengalaman mengerikan pemuda berusia 18 tahun ini. Namanya Aldi Novel Aldila. Saat itu ia tuh tersesat 49 hari di lautan lepas hanya menggunakan rumah rakitnya yang kecil. Dari lepas pantai Pulau Sulawesi hingga sampai ke Jepang. Gimana caranya Aldi bertahan hidup? Langsung aja. Berikut adalah ceritanya. Aldi dari kecil kayaknya emang hidupnya itu udah nggak jauh-jauh dari laut. Selain emang rumahnya itu deket dari pantai, ayahnya itu juga bekerja sebagai nelayan ya. Jadi bisa dibilang hidup Aldi itu nggak jauh-jauh dari laut. Dan setelah beranjak dewasa, Aldi itu bekerja sebagai penjaga lampu di rompong. Jadi rompong itu kayak rumah rakit yang digunakan untuk menangkap ikan di bawah laut. Saat itu Aldi dibayar dengan 2 juta rupiah per bulan. Lokasi rumah rakit itu bisa dibilang jauh ya dari rumahnya Aldi. Jadi Aldi itu harus berjalan selama 2 jam buat sampai ke titik kumpul. Nah, ternyata belum sampai di situ. Dari titik kumpul nanti dia tuh dijemput lagi pakai kapal, barulah dia sampai di rumah rakit tempat dia bekerja. Ya, kalau dihitung-hitung posisi rumah rakit Aldi saat itu sekitar 125 km dari pesisir pantai. Jadi ya kalau kalian lihat dari garis pantai, udah nggak kelihatan lagi tuh. Dan pekerjaan Aldi sendiri adalah menjaga lampu rumah rakit tetap menyala, buat menarik perhatian dari ikan-ikan. Dimana kalau ada lampu itu di malam hari, akan menarik perhatian dari ikan-ikan agar bisa ditangkap. Nah, buat kebutuhan hidup Aldi, biasanya si pemilik rumah rakit itu datang ke tempat Aldi bekerja, entah seminggu atau sebulan ya sesuai jadwal aja disesuaikan. Nah, pemilik rumah rakit itu biasanya bawa kayak makanan, minuman, bahan bakar, dan lain-lain lah untuk keperluan Aldi bekerja.
Kira-kira ya kayak gitulah ya profesi dari Aldi sebagai penjaga rumah rakit. Hingga tiba-tiba sebuah tragedi terjadi kepadanya. Pada suatu hari di bulan Juli tahun 2018, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Aldi ya seperti biasa, seorang diri menjaga rumah rakitnya. Sialnya, hari itu tali rakit yang diikat ke jangkar malah putus. Kejadian ini tuh sebenarnya sempat dilihat ya sama temannya Aldi yang waktu itu lagi ada di rumah rakit lain. Tapi karena jarak antara rompong yang satu dengan yang lainnya itu lumayan jauh, bahkan sampai bermil-mil, temannya Aldi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah rakit Aldi sudah hanyut, dan biasanya ya, kalau misalnya ada rumah rakit yang hanyut, ditolong dan ditemuin oleh kapal-kapal penangkap ikan yang ada di sana. Tapi entah kenapa pada saat itu, Aldi tuh gak ketemu sama sekali dengan kapal-kapal penangkap ikan yang ada. Hingga akhirnya, rumah rakit Aldi terus hanyut dan menjauh. Malam pun tiba, Aldi terus berusaha ngasih tahu temennya kalau rumah rakitnya itu putus dan hanyut gak tahu kemana. Sebenarnya juga udah dilakuin tuh pertolongan dengan perahu kecil ya, tapi apa daya, karena emang gelombang laut yang tinggi dan juga peralatan yang terbatas, Aldi pun tidak dapat ditemukan. 2 hari setelah rumah rakit itu putus, Aldi udah nggak tahu hanyut kemana. Si pemilik rumah rakit, bosnya, langsung nelpon orang tua Aldi. Di situ, orang tua Aldi panik. Ayahnya Aldi terus-terusan nelponin bosnya, minta dilakukan pencarian. Sementara itu, ibunya sempat sesak napas mendengar kabar tersebut. Malam demi malam terus dilalui Aldi sendirian. Hingga suatu malam, bahkan rumah rakit Aldi pun harus diterjang oleh badai. Untungnya rumah rakit itu tidak terbalik oleh hantaman ombak laut yang besar. Jadi bisa kalian bayangin ya, di tengah-tengah laut itu kalau kita naik perahu besar aja, kalau ombaknya gede ya, itu udah berasa banget. Apalagi ini hanya sebuah rumah rakit yang kecil. Pasti kalian pada nanya ya, Bang Aldi makan apaan dong pas tersesat? Nah, di sini untungnya Aldi tuh bawa perbekalan makanan yang cukup untuk waktu 1 minggu, tapi tetap aja dia harus putar otak tuh untuk bertahan hidup dengan perbekalan yang terbatas. Seminggu berlalu, persediaan makanan Aldi mulai habis. Dia pun sudah mulai harus melakukan segala cara untuk tetap bertahan hidup. Untuk menghilangkan rasa dahaga, Aldi meminum air laut dengan cara membuka kaosnya untuk dicemplungin ke laut. Setelah kaosnya basah, kaosnya pun diperas sama Aldi. Baru setelah itu airnya diminum. Menurut Aldi, cara ini efektif untuk mengurangi rasa asin dari air laut. Untuk makanan, dia pun harus menangkap ikan-ikan yang ada di laut untuk kemudian direbus olehnya. Selama persediaan gas masih ada. Setelah gas habis, ia pun dapat membuat api dengan peralatan yang terbatas untuk membakar ikan. Nah, kalian bisa bayangin ya, Aldi ini terus memutar otaknya supaya bisa bertahan hidup dengan cara makan dan minum di lautan lepas. Bahkan, dia juga harus mengumpulkan air hujan untuk lalu diminumnya. Itulah cara Aldi bertahan hidup. Ia juga sempat melihat ada beberapa kumpulan ekor ikan hiu dan ikan-ikan besar yang mendekat ke rumah rakitnya. Untungnya saat itu tidak terjadi apa-apa. Hingga di suatu hari, dia pun bertemu dengan kapal-kapal besar yang sedang lewat. Aldi sempet tuh ngasih tanda dengan cara nyalain lampu rompongnya dan juga teriak-teriak di HT-nya, tapi hasilnya nihil. Tidak ada bantuan dari kapal-kapal besar tersebut. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, Aldi hanyut sendirian di tengah-tengah laut entah berantah. Bantuan tidak kunjung datang. Aldi semakin frustasi dan putus asa. Nggak tahu lagi harus ngelakuin apa, Aldi pun memutuskan untuk bunuh diri.
Saya berpikir sudah tidak dapat bertemu lagi dengan orang tua dan tidak bakal sampai ke daratan lagi. Jadi saya berpikir untuk bunuh diri saja, lompat ke laut. Tapi entah kenapa ya, Aldi pun mengurungkan niat bunuh dirinya tersebut. Dia malah masuk ke rumah rakitnya untuk banyak berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan kepercayaannya. Hari-hari Aldi hanyut di lautan lepas akhirnya berakhir. Menjelang akhir bulan Agustus, ada sebuah kapal tanker yang bernama MV Arpeggio yang berbendera Panama saat itu lagi bergerak ke arah Tokuyama, Jepang, mendengar teriakan "Help! Help! Tolong! Tolong!" dari HT Aldi. Di situ juga ketahuan ya kalau posisi rumah rakit Aldi lagi terombang-ambing tuh di perairan Guam sebelah barat Samudra Pasifik. Jadi bisa kalian bayangin ya, jaraknya pada saat itu sudah memakan 1193 km. Wah, gila sih. Jarak dari Jakarta Bali aja ya kalau pakai jalur darat via mobil kemarin itu kira-kira sekitar 1200 km. Gua aja ngerasanya udah jauh bener ya, apalagi ini menggunakan rumah rakit yang kecil di lautan lepas. Jadi kalau dari peta, kira-kira kayak gini nih gambarannya. Nah, saat proses penolongan itulah salah satu awak kapal dari MV Arpeggio ngerekam proses penyelamatan Aldi tersebut. Aldi dikasih tali dan juga pelampung ya supaya dia bisa naik ke badan kapal. Dengan susah payah, Aldi ini menaiki tangga tali sambil dibantu beberapa awak kapal dari atas dek. Dan begitu sampai ke atas dek kapal, Aldi langsung dikasih handuk karena emang baju Aldi saat itu benar-benar basah. Gak lama Aldi juga dikasih minuman sama beberapa potong roti oleh para awak kapal MV Arpeggio. Ini benar-benar baik banget sih kru kapal dari MV Arpeggio. Dan begitu si Aldi ini udah di kapal, kapten dari kapal MV Arpeggio tersebut langsung ngelapor tuh ke Coast Guard yang ada di Guam. Langsung setelahnya pesan itu juga dilanjutin ke Coast Guard yang ada di Jepang. Hingga berita tentang tersesatnya Aldi itu sampai ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Osaka, Jepang. Karena emang tujuan terakhir dari kapal MV Arpeggio ini adalah ke Jepang. Ya mau nggak mau dong Aldi harus ikut juga ke Jepang terlebih dahulu. Dan ketika udah di Jepang, semua keperluan administrasi Aldi diurus dengan baik oleh KJRI yang ada di Osaka. Barulah tuh di awal bulan September, Aldi balik ke Manado, pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya doa Aldi terkabul. Setelah 49 hari terombang-ambing di lautan lepas sendirian, ia pun dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Itu dia guys, sebuah pengalaman luar biasa dari seorang remaja tangguh berusia 18 tahun yang bernama Aldi Aldilang. Gak mudah ya kita ngebayanginnya, apalagi si Aldi yang mengalami kejadian tersebut. Tapi ada satu hal yang bagus banget bisa kita ambil, di mana sikap pantang menyerah dari Aldi ketika mengalami tersesat sendirian di lautan lepas selama 49 hari. Jadi ini mentalnya tuh bener-bener mantep banget ya, harus kita ikutin. Ibarat militer tuh kayak gini. Apakah bisa? Siap, bisa! Nah, gue juga dapat info, sebenarnya Aldi tuh udah pernah tersesat 2 kali sebelum kejadian ini. Yang pertama dia tersesat di rumah rakit juga selama 1 minggu.
Dan yang kedua, dia tuh tersesat selama 2 hari juga di rumah rakit. Untungnya pada saat itu, dia tuh dapat ditolong dan ditemukan nggak sampai 49 hari kayak kejadian yang ini. Bener-bener gue salut banget ya sama Aldi ini, tapi setelah dia mengalami kejadian ini, Aldi pun mencari pekerjaan lain. Ya mungkin masih ada trauma lah di dalam diri Aldi ini. Tapi apapun itu, gue tetap salut banget sama Aldi dan mungkin kapan-kapan ingin menjadikannya sebagai narasumber di Darah Itu Merah Jenderal. Gue rasa cukup demikian episode DIMJ pada kali ini. Kalau misalnya gue ada kurang atau salah menurut kalian, bisa banget kalian tinggal tambah aja di kolom komentar. Terus kalau pengen request apa, bahas kedepannya yang enak, ya lagi-lagi komen aja di kolom komentar. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.